Perkenalkan, nama saya Wenceslaus Tiba, NIM 2103030074, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan review buku bab 7 tentang hak-hak asasi manusia. Bab 1 A. Kata pengantar. Diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu dua perjanjian, yaitu Kovenant Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenant Internasional Hak Ekonomi, Sosial Budaya. Deklarasi Wina mencerminkan tercapainya konsensus antara negara-negara barat dan non-barat bahwa hak asasi manusia memiliki sifat yang universal, sekalipun dapat terjadi perbedaan dalam implementasinya. Sesuai dengan keadaannya, khas masing-masing negara pada tahun 2002, kemajuan konsep hak asasi manusia mencapai tonggak secara baru dengan didirikannya Mahkamah Pidana Internasional yang khusus mengadili kasus pelanggaran terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Seperti diketahui, masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi dengan meluasnya konsep dalam konteks globalisasi dewasa ini. Masalah hak asasi manusia ini menjadi isu yang sangat besar dibicarakan oleh beberapa negara dan dibicarakan di hampir semua belahan dunia. Sebenarnya sudah dari zaman dahulu masalah hak asasi manusia dikenal di banyak kawasan dunia, tetapi yang paling banyak sumber tertulisnya dengan demikian lebih terkenal ialah negara-negara barat. 1. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah dimulai muncul di Inggris. Hak asasi manusia di tahap itu masih terbatas pada hak dan di bidang politik seperti hak atas kebebasan atau kesamaan dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak ini dicantumkan dalam beberapa bagian dan beberapa piagam di Inggris. Hak itu diundangkan dalam undang-undang. Hak yang diterima 1 tahun sesudah parlemen berhasil mengusir Raja James II dan mengundang putrinya Mary beserta suaminya William of Orange untuk menduduki takhta kerajaan Inggris. Yang kedua, hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak-hak asasi manusia, antara lain karena terjadinya depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang melalui di Amerika Serikat kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia, berdampak luas. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan di luar Amerika tersebut. Perkembangan ini menyebabkan banyak orang berimigrasi ke Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya, misalnya hak menyatakan pendapat atau hak memberi suara dalam pemilihan umum sekali dalam 4 atau 5 tahun. Tidak ada artinya bagi orang miskin kecuali jika serta pemenuhan kebutuhan yang paling pokok, yaitu tempat perlindungan, pangan, dan pakaian. Berkat perkembangannya pemikiran Lord Keynes serta pemikiran sosialisme yang diperjuangkan oleh partai-partai politik atau partai sosial demokrat di Eropa dan partai demokrat di Amerika Serikat. Hasil produksi yang tinggi dapat dibagi secara lebih merata. Kesenjangan antara golongan yang kaya dan golongan miskin sedikit banyak dapat diatasi, antara lain suatu sistem pajak yang benarnya terutama dipakai oleh golongan kaya. Yang ketiga, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Seperti telah diuraikan di atas, usai Perang Dunia Kedua timbullah keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui di seluruh dunia sebagai standar universal bagi perilaku manusia. Usaha pertama ke arah standar setting ini dimulai oleh Komisi Hak Asasi Manusia
dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia, kedua jenis hak asasi manusia dimasukkan sebagai hasil kompromi antara negara barat dan negara-negara lain, sekalipun hak politik masih lebih domain. Pada tahun 1948, hasil pekerjaan komisi ini, Universal Declaration of Human Rights, diterima 48 negara dengan catatan bahwa 8 negara antara lain Uni Soviet, Arab Saudi, dan Afrika Selatan tidak memberikan suaranya atau abstain. Yang keempat, dua konvenen internasional. Tahap kedua yang ditempuh oleh Komisi Hak Asasi PBB adalah menyusun sesuatu yang lebih mengangkat daripada deklarasi belaka binding. Dalam bentuk perjanjian ditentukan pula bahwa setiap hak akan dijabarkan oleh prosedur serta aparatur pelaksanaan deklarasi hak asasi manusia tersebut. Yang kelima, berpendapatan dalam forum PBB. Ada baiknya kata kita menelusuri kesukaraan apa yang dijumpai forum PBB dalam menyusun kedua perjanjian. Salah satu kesukaraan adalah perbedaan sifat antara hak politik dan hak ekonomi, yang kadang-kadang menuju ke suatu ketegangan antara dua jenis hak asasi manusia dan hak politik. Seperti telah diuraikan di atas, merupakan warisan dari aliran liberalisme abad ke-17 dan ke-18. Hak-hak ini dalam arti lain merupakan hasil pemikiran waktu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, seperti telah diuraikan di atas. Selesai Perang Dunia Kedua, timbullah keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui seluruh dunia sebagai standar yuridis, namun deklarasi ternyata mempunyai pengaruh moral, politik, dan edukasi yang setaranya. B. Pembatasan dan konsep non-derogable. Usaha mencapai kata sepakat mengenai konvenen hak sipil dan politik mengalami kesukaran karena implementasi hak tersebut menyangkut masalah hukum internasional yang sangat panjang, yang sifatnya rumit, sifatnya seperti masalah kedudukan individu sebagai objek hukum internasional lainnya. Kedaulatan suatu negara dan sosial domestik jurisdiktis. PBB menentukan bahwa badan ini tidak diperkenalkan campur tangan dalam hal-hal yang berkenaan dengan domestik masing-masing negara pasal. Ini secara tidak langsung mengurangi bobot dari hak-hak politik yang gemilang seolah-olah tanpa batas dianggap perlu untuk dapat diberi batasan atau restriksi. C. Masalah ratifikasi. Seperti telah diuraikan di atas, belum kedua konvenen PBB berlaku secara internasional ditempuh beberapa tahap. Pertama, sedang pleno PBB menerima baik. Kedua, pemerintah negara masing-masing membutuhkan tanda tangan ketiga parlemen negara masing-masing tersebut dan membataskan hak asasi manusia yang membatasinya. Yang berikut, hak dan kewajiban. Di tengah-tengah kontroversi mengenai masalah apakah hak asasi sifatnya universal atau tidak, dan mengenai keterkaitan antara hak-hak kewajiban yang menurut banyak pengamat merupakan perbedaan pokok antara pandangan dunia barat dan pandangan dunia non-barat, tiba-tiba muncul suatu dokumen yang menggambarkan, yaitu A. Universal Declaration of Human Responsibilities, yang menanggapi dialog yang sering dan sengit kelompok itu yang menamakan dirinya, dan dirumusnya beberapa kewajiban yang dapat melengkapi deklarasi hak-hak tersebut. Yang berikut, perang negara-negara dunia ketiga. Sesudah perang dunia, usai banyak permunculan negara baru, salah satu usaha menggalang kesetiakawanan dalam forum internasional terlaksana di Bandung pada tahun 1955. Waktu diadakan konferensi Asia Afrika, akan tetapi ada saat itu seruan untuk menantang penjajahan realisme. Namun dengan bertambahnya jumlah negara merdeka, maka bertambah pula multinasi mereka di forum PBB dan di luar PBB. Baru pada debat itu negara-negara berkembang sangat mendukung permusuhan hak ekonomi dalam konvenen internasional karena merasa bahwa tugas mensejahterakan rakyat merupakan prioritas pertama. Yang berikut, hak untuk hidup. Hak menurut Al-Quran, nyawa manusia itu suci, dinyatakan bahwa kamu jangan membunuh jiwa yang telah dimuliakan Tuhan kecuali dengan sesuatu sebab yang adil. Demikian pula disebut
Barang siapa membunuh seorang selain karena membunuh orang lain, atau karena membuat kekacauan di atas bumi, ia seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa memberikan kehidupan kepada suatu jiwa, ia seakan-akan telah menghidupkan seluruh manusia. Yang berikut, hak untuk memperoleh keadilan. Tugas Nabi yang utama dalam pertama adalah menegakkan keadilan, dan tugas ini sebenarnya juga merupakan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat dan badan-badan pemerintahan. Dikatakan misalnya, hai orang yang beriman, berdiri teguhlah untuk Allah sebagai saksi dalam keadilan, dan jangan sampai rasa permusuhan suatu golongan terhadap kamu akan menjadikan kamu bertindak tidak adil dan bertindak semenang-menangnya. Hak persamaan. Al-Quran hanya mengenal suatu kriterium yang menjadikan seorang lebih tinggi dari yang lain, yaitu kelebihan takwanya, perbedaan dasar dan takwanya terhadap orang lain, harus berbuat baik dan bersikap jujur terhadap sesama kita. C. Hak asasi manusia di Indonesia. A. Masa demokrasi parlementer. Seperti juga di negara-negara berkembang lain, hak asasi manusia menjadi topik pembicaraan di Indonesia. Diskusi dilakukan menjelang dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945, 1959, 1950 pada sidang konstitusi. Dan mencakup baik bidang politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya, dan dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa naskah ini disusun pada akhir masa pendudukan Jepang dalam suasana mendesak. Sekian dari saya ucapkan banyak limpah terima kasih.